Apa bukti-bukti kebijaksanaannya? Apa bukti-bukti kebijaksanaannya, Ir? Banyak sekali. Yang paling gampang, penciptaan diriku dengan anggota badan yang lengkap, komplit, semuanya pada tempatnya dan sesuai ukurannya. Udah bukti itu, nggak perlu melihat sang pencipta, cukup lihatlah ciptaannya, ya kan? Dan ciptaannya, dan melihat yang paling gampang melihat diri kita sendiri sebagai ciptaan Allah. Ya toh, Ir? Awakmu anggota badannya kurang apa? Kurang jantung apa kurang paru-paru? Hah? Kurang biji? Komplit. Terus sing ora mapan endi? Sing ora mapan sing ora mapan anggota badanmu. Mapan kabeh. Sing ora pas ukurane endi? Sing ora pas ukurane. Pas kabeh. Lah kok iso? Kan gitu. Itu maha bijaksana dia. Kenalah dia. Itu dia maha bijaksana dengan bukti itu. Itu bukti yang nyata. Kita suruh melihat kan. Lihatlah diri sendiri kita, itu bukti gitu ya. Dia maha bijaksana. Ya Ustaz. Terus yang ketiga, yang keempat, Allah maha luas rahmatnya. Betul. Buktinya apa? Buktinya apa? Dia maha luas rahmatnya. Dia banyak sekali. Yang paling gampang apa, San? Yang paling gampang itu anggota badanmu tidak hanya komplit, tidak hanya kamu tercipta, tidak hanya anggota badannya komplit, tidak hanya tepat tempatnya dan tepat ukurannya, bahkan semuanya berfungsi normal. Ya kan? Semua berfungsi normal. Kalau dia nggak mampu murah, mana berfungsi normal? Ternyata hanya polesan tok, kayak bentuk hiasan tanpa fungsi kan gitu. Ternyata semua anggota badan kita nggak ada yang hanya biasa, nggak ada. Semuanya demi suatu manfaat semua, sampai pun hidup gimana ya kan? Saya pun hidup itu demi suatu fungsi, sampai pun rambut di hidung itu demi suatu fungsi. Nggak ada yang itu nggak tanpa fungsi kan itu. Itu dia maha rahmat itu kan, maha luas rahmatnya itu. Semuanya fungsi semua, jadi demi suatu fungsi. Itu dia maha luas rahmatnya gitu. Sehingga batasannya apa, jamaah? Iman. Jadi kalau orang udah nggak iman kepada Allah, namanya batil. Namanya batil. Dan saya kalau yang nggak membela keimanan namanya juyusul batil. Namanya juyusul batil. Ini tentara-tentara pembela kebatilan. Walaupun mereka tentunya nggak mengaku batil. Namun mereka, ya versi mereka ya membangun dunia. Iya betul, mereka harus mengaku membangun dunia. Bersama mereka katanya dunianya hebat, dunianya maju. Tapi itu batil. Karena apa? Karena dunia itu memang penting. Tapi sepenting-pentingnya dunia bukan maksud dan tujuan. Bukan maksud dan tujuan. Karena manusia pasti diciptakan oleh Allah dan pasti kembali kepada Allah, diminta pertanggungan jawab. Itu masalahnya gitu. Sehingga kita belum dinamakan berhasil walaupun punya harta, punya tahta, punya wanita. Kan itu belum berhasil kan, walaupun hartamu miliar triliun ya toh. Tahtamu sederet jabatan kayak itu, sederet jabatan dibukukan 100 halaman kan itu.
Nah, istrimu wis tak terhitung lah, pokoknya ora kurang. Itu gak berhasil kalau nggak sampai pada iman, demi iman. Itu semua dicapai demi iman dan amal soleh, demi taqarruban ilallah. Itu nggak berhasil namanya. Karena itu bukan tujuan dan maksud. Tujuan adalah menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu, harus berfungsi ke sana. Istri 4 boleh enggak istri 4? Boleh, tapi semua demi taqarruban ilallah, demi menafkahi mereka, mendidik mereka, memperbanyak generasi. Kan gitu kan? Demi itu silahkan kan itu kan? Silahkan demi itu. Demi taqarruban ilallah. Tapi jangan sampai si jiwae tulung-tulung apa-apa sampean. Ya kan gitu. Ya itu yang berbahagia rahmani wa rahimakumullah. Nah itu harus sampai ke sana, itu makna hak, ya kan? Jika menolak hak namanya juyusul batil. Walaupun betapa hebatnya, kayak hebatnya Fir'aun. Fir'aun bersama semua para menteri dan pasukannya. Dan namanya juyusul batil karena tidak merangka mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dan walaupun mereka takatalat, mereka itu bersatu, mereka membentuk sistematis yang sistemnya betul-betul tertata dengan baik dari berbagai sisi dalam rangka diddal haqqi, dalam rangka untuk bagaimana al-haq itu nampak batil. Untuk melawan al-haq bermakna supaya al-haq nampak batil, gitu kan? Supaya al-haq nampak batil, supaya al-haq tidak nampak kebenarannya. Itu namanya jidal haqqi, supaya al-haq tidak nampak kebenarannya, supaya al-haq nampak batil. Demikian juga menghabisi para pemeluknya, pemeluk al-haq, didda ahlil haq, ya kan? Bagaimana pemeluk al-haq itu meninggalkan dalam meniti al-haq, al-haq. Itu berbagai cara agar siapa-siapa yang memeluk al-haq, yang meniti al-haq itu bisa menyimpang dari meniti al-haq. Bagaimanapun sistematisnya teratur rapi, ya mungkin itu bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Kalau Fir'aun cuma bisa berapa tahun? 40 tahun. Itu Fir'aun bisa memang seperti itu, tapi hanya 40 tahun. Akhirnya apa? Tumbang. Akhirnya fa'inal haqqa muntasirun fi nihayatil amr. Akhirnya al-haq yang benar muntasir, tertolong, menang di akhirnya. Walaupun untuk menaklukkan, untuk nampaknya al-haq dan jelas batilnya Fir'aun memang 40 tahun ya. 40 tahun sama itu. Tapi akhirnya termenang al-haq. Terakhirnya fa'inal haqqa muntasirun. Juga siapa yang bisa seperti Fir'aun dalam membentuk juyusul batil, dalam takat kalat diddal haqqi wa ahli, ya kan? Itu sampai hebatnya Fir'aun, sampai bisa eksis walaupun undang-undangnya apa? Membunuh bayi laki-laki yang lahir. Itu kan masya Allah tuh, luar biasa undang-undangnya kan. Bayi laki-laki dari pihak lawan lahir bunuh. Itu luar biasa. Gitu kok bisanya tetap nggak dilengserkan ya kan? Sampai gitu loh peraturannya kan itu. Wah itu sangat hebat sekali itu. Pertanyaannya itu. Itu pun dia tetap eksis ya kan? Tetap kuasa itu. Itu gambaran kekuasaannya Fir'aun sampai
bisa bikin undang-undang apa tadi membunuh bayi laki ya kan itu. Bagaimana lawannya akan kuat? Wong baru lahir sudah dimatiin laki-laki kan itu kan. Ya mana mungkin, tapi tetap aja bisa kan, tetap bisa. Ternyata Nabi Musa nggak perlu pakai pasukan, ya kan? Nggak perlu pasukan, ya kan? Cukup lari menang, cukup lari menang loh. Tetap menang jamaah. Fa'inal haqqo muntasirun fi nihayatil amri. Makanya sini hal ataka hadisu Musa, ya kan? Hal ataka hadisu Musa idna dahu rabbu bil wadil muqaddasi. Ini contoh masa lalu gitu. Jadi memang di dunia ini dibikin masa lalu, dibikin masa sekarang. Kalau hari kiamat enggak. Kalau hari kiamat enggak ada masa lalu, enggak ada masa sekarang. Enggak perlu masa lalu, enggak perlu masa sekarang. Cukup satu masa. Cukup satu tiupan sangkakala langsung semuanya berdiri, ya kan? Fa innama hiya zajaratu wahidah faidahum bisahira. Kenapa? Hari kiamat bukan cukup sekali aja. Karena di yaumul kiamat enggak ada kewajiban tadabbur. Enggak ada kewajiban mengenal pendahulu untuk mengambil pelajaran. Sudah enggak ada kewajiban untuk itu. Enggak perlu ngambil pelajaran, langsung semuanya dimintai dibangkitkan, langsung dimintai perhitungan amal dan pembalasannya. Kalau di dunia kan memang kita disuruh bisa mengambil pelajaran dari orang lain, dari teman, dan yang paling pinter mengambil pelajaran dari yang terdahulu. Pinter begitu tuh. Nah, supaya bisa mengambil tersebut dibikin nenek moyang dan anak cucu. Jadi kalau dibikin orang itu bernenek moyang cucu itu memang Allah sebaik-baik mendidik manusia dengan sebaik-baik cara. Dengan dibikin nenek moyang dan anak cucu agar yang kecil mengambil ibrah dari yang muda, mengambil dari yang tua, yang sekarang mengambil dari yang dulu, kan gitu. Nah, Nabi Muhammad juga ngambil ibrah dari Nabi Musa ini kan gitu. Itu memang dibikin berbeda-beda beda masa supaya yang belakang mengambil ibrah dari yang dulu. Gitu kan? Apa dalilnya, Wan? Apa dalilnya? Al-Qur'an ya faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Gitu. Faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Ya. Surat apa? Az-Zukhruf ya. Cari aja salafan. Ketemu nanti saja salafan itu, salafan. Ketemu nanti salafan. Jadi disitulah ada kata salaf di Al-Qur'an, yaitu salaf gitu. Faja'alnahum salafan. Itu sama. Faja'alnahum salafan. Salaf. Kalau salaf banyak. Kalau salafan cuma satu. Salafan. Az-Zukhruf 56. Faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Dan kami jadikan mereka umat yang dahulu itu sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang datang kemudian. Itu kan? Loh gitu, itu memang disengaja oleh Allah, dibikin orang tidak hidup serentak, ya kan?
Sebenarnya mudah bagi Allah, mudah bagi Allah. Dunia ini sahabat tok wae gampang. Langsung sahabat 1 triliun atau 10.000 triliun terus sahabat rampung langsung kiamat. Ya bisa, nggak ada susah bagi dia, tetapi nggak bijaksana. Allah ingin yang bijaksana. Bagaimana manusia dididik sebaik-baiknya mengambil pelajaran dari umat yang telah dahulu, yang akhir mau mengambil pelajaran, maka dibikin bertahap. Kalau hari kiamat nggak ada tujuan itu, maka langsung sekali tiup oleh Israfil, semua langsung bangun, dan bangunnya bukan bayi, bukan janin, langsung dewasa, ya kan? Langsung dewasa menghadap Allah Rabbul Alamin. Nggak pakai tahapan, memang nggak ada kewajiban orang tua mengasuh anak kok. Sekarang kan memang ada pahala orang tua mengasuh anak, orang tua mendidik anak. Sekarang nggak ada kayak gitu, langsung gede semua kan itu, gede semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maha hikmahnya Allah. Allah maha tahu, Allah maha mampu, Allah maha bijaksana. Itu kan, Allah maha kuasa. Malas rahmatnya, itu sama yang berbahagia rahmani wa rahmatullah. Jadi kita harus punya keyakinan yang kuat, ya, memihak kebenaran walaupun bagaimana kuatnya juyusul batil wa takat talat, itu kita jangan pernah tergiur memihak mereka. Pasti al-haq bakal menang di nihayatul amr, di akhir nanti. Ya entah kita masih ada atau sudah mati, nggak tahu, ya kan. Tapi kita udah mati duluan, bukan berarti kita kalah. Tidak juga, karena kita tidak disyaratkan melihat kemenangan di dunia. Pasti akan melihat hasilnya di yaumul kiamah, ya kan? Pasti akan melihat hasilnya di yaumul kiamah, gitu. Ya. Itu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu kesimpulan yang nomor 4, ya, dari kisah siapa Nabi Musa alaihissalam bersama siapa, sama Fir'aun. Ya, nomor 5, yuk. Nomor 5 baca Ki Ihsan. Junudahu maf'ul bih. Junudahu maf'ul bih dari jamaah. Jamaah junudahu. Jama'a junudahu wa a'wanahu annahu rabbuhumul a'la wa huwa ya'lamu fi qararati nafsihi haddan iddi'a wa yunajihuna wa ya'lamuna annahu akhtaru nasim fahalaka huwa wa junuduhu ilyani waqan fid dunya wa fil akhirati lahum adzabun alim. Ya. Idda'a Fir'aunu, ini fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Idda'a fi'il muta'addi, ya kan? Idda'a fi'il muta'addi. Mana maf'ul bihnya idda'a? Mana maf'ul bihnya idda'a? Irfan. Harsito, Pak Bagi, Ihsan, Yud, Wan. Yuk, siapa yang jawab ini? Kok meneng kabeh?
Mana maf'ul bihnya idda'a? Maf'ul bihnya idda'a annahu rabbuhumul a'la. Masdarun muawwal annahu rabbuhumul a'la. Itu maf'ul bihnya. Mas saya tanyakan ke kamu enggak biar paham nanti. Dulman wa uluan bukan maf'ulun bih tapi apa sama maf'ul li ajli. Itu karena kedoliman dan karena kesombongan, bukan karena kebenaran, ya kan? Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, itu bukan kebenaran, bukan fakta, bukan data. Itu adalah dulman wa uluan. Itu kedoliman dan kesombongan. Ya. Itu kedoliman dan itu adalah kedoliman dan kesombongan itu kedoliman dan kesombongan. Yuk terjemahkan. Siapa tadi yang baca? San. Firaun tidak paham bahwasanya dia Tuhan mereka yang tinggi. Ketika pasukan yang bertingkah berkumpul pasukan yang bertingkah, dan dia mengetahui dan jiwanya mendustakan surat ini, dan mereka berbohong dan mengetahui bahwasanya Firaun adalah pendusta yang banyak dosa. Maka binasalah dia dan tenggelam di dalam laut dunia dan dunia, dan di akhirat bagi mereka azab yang pedih. Ya, ini poin yang berbahagia. Jadi Fir'aun hina jama'a junudah, Fir'aun ketika hina mengumpulkan semua pasukannya, wa a'wana dan para pembantu, para menteri-menterinya, Fir'aun idda'a mendakwakan diri annahu rabbuhumul a'la. Menurut dia adalah Rabb manusia yang paling tinggi. Ini pendakwaan adalah dulman. Kenapa dulman jamaah? Iya, karena mendolimi Allah, mendolimi al-haq, ya kan? Kemudian dulman untuk mendolimi Rabbul Alamin, itu, ya kan? Itu namanya mendolimi Rabbul Alamin. Yang kedua dia uluan, dia sombong. Ini jamaah memang susahnya jadi orang yang kaya, susahnya jadi penguasa. Jadi wong sugih penak, jadi wong penguasa penak. Susahnya mbok siji apa? Susah menerima kebenaran dari selainnya. Akhirnya apa? Akhirnya sombong. itu ujiannya. Susah jadi orang yang kaya dan penguasa. Jadi jane penak itu. Jane penak. Wong kuwasa iki penak ya Pak ya. Wong kuwasa penak, wong sugih ya penak. Ini harus sadar satu loh ujiannya. Kalau ada al-haq yang datang dari bawahmu, kamu jangan sombong. Cuma itu ya kan itu. Tapi itu ternyata bagi mereka berat itu ya kan. Harus diimani betul, ya kan? Diimani betul. Itu tidak hanya sekarang, itu sejak dulu. Termasuk di antara alasan pembesar Mekah, pembesar Taif, kenapa nggak mau menerima Muhammad SAW? Kenapa kok Rasul Allah pilih jadi Rasul kok cah yatim? Itu kok cah yatim? Memangnya dari kami yang pembesar nggak ada yang layak toh jadi Rasul? Gitu jamaah, itu juga, ya kan? Itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu begitu. Di Al-Quran Allah berfirman yang seperti itu, seperti dalam ayat
Surat Az-Zukhruf juga 31. Az-Zukhruf 31. Kalau tadi Az-Zukhruf ayat 14. Terus di 31-nya Allah menerangkan itu. Di Az-Zukhruf 31 di sana Allah berfirman Az-Zukhruf 31 ya. Berfirman waqalu, dan mereka berkata laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mengapakah Al-Qur'an ini tidak Allah turunkan saja kepada rajul azim, tokoh yang agung dari Mekah atau dari Taif. Nah gitu. Kenapa kok mesti si yatim? Apa enggak ada pejabat yang layak menjadi rasul loh, cuma gitu. Itu mereka nggak mau. Jadi mereka para pembesar, para pejabat, para orang kaya nggak mau menerima gara-gara itu. Itu memang ujian. Memang jadi pejabat, jadi orang kaya itu enak. Tapi ingat, harus menerima kebenaran. Walaupun datang dari yang level di bawahnya, bahkan sangat bawah bisa menerima. Gitu. Akan nggak uluan ya kan? Akan nggak uluan. Nih orang miskin kan sulit hidupnya, sengsaranya oke gitu. Tapi ujiannya satu juga. Apa ujiannya? Jangan hasad kepada yang kaya. Jangan sampai miskin hasad, wah wis rugi double, ya kan? Rugi double, jangan sampai miskin hasad. Kita miskin tapi jangan hasad, itu berhasil sukses. Cukup mendoakan yang kaya, doakan ya Allah berkailah kekayaannya, ya Allah berkailah jabatannya. Itu udah kita orang miskin itu kita akan sukses. Gitu. Dan kita tidak jadi enggak. Ya Allah berkailah kekuasaannya, berkailah jabatannya. Itu kalau kita orang yang enggak punya, itu doanya begitu. Jangan hasad. Gitu. Itu udah kita udah ikut pahala banyak ketika si kaya kekayaannya berkah, ketika si pejabat jabatannya berkah. Itu kita kan kalau kata doa kita, masya Allah ya kan, kalau doa kita, wah berapa pahala kita yang makan itu, berapa pahala kita. Makanya kita jangan hasad, tapi doakan aja mereka, ya kan. Doakan kebaikan, doakan berkah jabatannya, doakan berkah kekayaannya, itu karena kayak gitu itu memang ya itu namanya jangan hasad, jangan sombong. Jangan sampai, makanya dosa yang paling besar wis miskin sombong. Itu terlaluan nih. Sing tegake opo miskin kaya sombong gitu ya. Kita berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi sini Firaun mendakwa annahu rabbuhumul a'la, itu dulman wa uluwan. Apa dulman tadi? Maf'ulun li ajli. Karena untuk mendolimi. Untuk mendolimi Tuhan. Kayak mendolimi Tuhan, untuk mendolimi Rabbul Alamin jamaah. Dan uluwan menolak al-haq, ya kan? Menolak al-haq, ya kan? Menolak al-haq, sombong dengan al-haq. Ya, yang membawa bukan dia. Yang membawa bukan keluarganya. Yang membawa siapa? Ya, orang yang rendahan, itu kan? Status sosial di dunianya. Itu dia sombong gitu. Dia tahu menerima. Padahal wa huwa ya'lamu, padahal dia tak tahu. Mana maf'ul binya ya'lamu jamaah? Mana maf'ul binya ya'lamu? Yuk jawab jamaah, mana? Ya'lamu kadba atau kadiba hadal iddia. Dia ngerti dustanya, ngerti hoknya apa yang dia dakwakan. Ngerti di kororoti nafsih, ada ngerti di dalam lubuk jiwanya. Dia ngerti apa yang dia sampaikan, apa yang dia
sampaikan dalam orasinya itu adalah tidak bukan yang ada di kororoti nafsi, bukan isi jiwanya, ya itu bukan isi jiwanya dia sebenarnya mengakui bukan roh, bukan pencipta alam semesta, bukan pencipta sungai Nil, bukan pencipta Mesir itu kan, dia ngerti, nah itu. Tapi dia mendakwakan itu ya untuk apa? Itu duluman wa uluan, itu memang karena duluman wa uluan, dia punya ngerti tapi duluman wa uluan. Sementara para tentaranya, para menterinya pun mereka yunafikun. Ya, mereka bermuka dua, yunafikun. Padahal tahu kalau Fir'aun afak. Kalau Fir'aun dusta. Kalau Fir'aun asim, banyak melanggar aturan, ya kan? Asim, banyak melanggar aturan. Nah, karena mereka juga ngerti tapi nggak mengingkari, ngerti tapi mereka yunafikun, maka apa sama kata saya di sini? Maka halaka huwa wa junuduh, maka semuanya binasa. Sama-sama binasa fil yami, sama-sama tenggelam, binasa dalam laut, gharaqan fid dunya, tenggelam di lautan dunia, dan di akhiratnya tenggelam dalam azab yang pedih. Nah itu bahayanya jamaah, dulman wa uluan, dolim yang tingkat tinggi. Apa yang tingkat tinggi itu? Dolim kepada Allah, itu yang tingkat tinggi itu mendolimi Allah. Kan ada tingkat dolim, mendolim diri sendiri, mendolimi sesama, yang ketika mendolimi pencipta. Ya, yang paling tinggi mendolimi pencipta. Makanya inna syirka la dzulmun adzim, begitu. Nah, tapi itu adalah mendolimi pencipta. Makanya inna syirka, syirik dzulmun adzim. Karena mendolimi pencipta. Namanya dzulmun adzim, kedoliman yang besar. Karena mendolimi pencipta itu gede kan itu. Kalau dolim kecil lain lagi. Ada lagi kalau kecil. Kalau dolim kecil nggak ada yang selamat. Semua orang punya dulmun kecil, ya kan? Semuanya punya, semua punya dulmun kecil. Nggak ada yang enggak. Cuman ini dihapus oleh lelah letih dalam membela al-haq. Dihapus oleh lelah letih dalam mengerjakan al-haq. Itu akan menghapus dulmun-dulmun yang kecil itu kan itu akan menghapus. Kita harus sabar. Kalau kita itu loh, gimana aku membela hak capek loh, ya nggak apa-apa, kamu punya dosa, biar dosamu apa? Dihapus dengan lelah dan letih ketika membela yang benar. Jangan wah tak rewangi membela yang benar capek sendiri. Jangan itu. Ya nggak apa-apa, itu untuk apa? Untuk menghapus kesalahan kita. Kira-kira dalam letih dalam membela al-hakam jemaah. Itu seperti pengarahan Nabi kepada Abu Bakar ketika seperti itu untuk menghapus dosa. Dia sama berbahagia. Mungkin ini saja, mungkin sampai nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Ternyata enggak rampung, ini panjang tadi ya. Ini memang Masya Allah ya, betul-betul kita ditanya oleh Allah Ta'ala, datang belum kisahnya ke kamu. Harus datang dan paham kan? Dan itu memang penuh faedahnya, penuh faedah kisahnya Fir'aun bersama Nabi Musa alaihi salam. Ya, bersama kita cukupkan dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalami alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.